Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bersyukur atas hari yang sudah Tuhan siapkan hari ini untuk kita nikmati bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing, kami doakan Bapak, Ibu, dan seisi keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan mengasihi saudara dan secara khusus mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk hadir bersama-sama pada ibadah yang Tuhan sudah siapkan untuk kita nikmati bersama-sama. Mengundang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri, mari kita mengambil saat teduh, kita menaklukkan diri kita di bawah Tuhan yang menguasai hidup kita dan waktu-waktu yang kita miliki. Ayat panggilan ibadah hari ini terambil dari Mazmur 66 ayat pertama dan kedua yang berbunyi demikian. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu lagu dari KPPK nomor 8, Masyurkan Rajamu, menyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia, angkatlah suaramu bernyanyi bergema, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Bait kedua, Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah, ya basuh dosaku, ya bertata tinggi, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Bait ketiga, Kristus Yesus Tuhan. Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekalah, kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Teman, silakan duduk kembali. Kita akan mengambil momen untuk secara pribadi berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Untuk itu, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 139 ayat pertama dan sampai keempat yang berbunyi demikian. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Demikianlah ajaibnya Tuhan atas hidup kita masing-masing.
kita akan bernyanyi satu pujian yang indah sekali, Ku Pandang Salib-Mu. Ya Juru Selamatku di Golgota, dengarkanlah doaku dan hapuskanlah dosaku, aku milik-Mu selamanya. Pandang salib-Mu, ya Juru Selamatku di Golgota, dengarlah doaku, hapuskan dosaku, akulah milik-Mu selamanya. Kau beri rahmat berkat padaku yang lemah dan berduka. Mengundang jemaat kita bangkit berdiri, kasih salib-Mulah sumber anugerah, cintaku padamu selamanya. Mari jemaat yang kasih dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah kita masing-masing, kita datang merendahkan hati menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Apalah dan siapalah setiap kami ya Tuhan, manusia-manusia yang hanya berjalan di dalam anugerah daripada Tuhan, manusia-manusia yang diselamatkan bukan karena perbuatan baik kami, tetapi karena anugerah daripada Tuhan. Dan siapa dan apakah kami ya Tuhan, ketika saat ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu, mengakui setiap dosa kami di hadapan Tuhan, dan kami percaya di dalam anugerah daripada Tuhan. Allah memberikan kami pengampunan dosa itu, karena Kristus telah menebus kami secara lengkap dan sempurna di dalam karya Kristus di kayu salib. Dan biarlah hidup kami yang telah diampuni oleh Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kasih dalam Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Roma pasal yang ketiga ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita sama-sama bernyanyi, Ku bersyukur ya tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapus jauh dan damai di hatiku.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang hari ini diambil di Efesus 5, 15 dan 16, berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bersama-sama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi satu pujian yang mengantar kita untuk menikmati firman Tuhan pada hari ini. Pujian dengan judul Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kita ulangi sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah ketika kami menaikkan pujian ini, yang mengatakan bahwa kami mengasihi Engkau, adalah sungguh-sungguh sesuai dengan kehidupan kami, sesuai dengan isi hati kami, bahwa kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Engkau telah mengorbankan segala-galanya. Engkau telah mati di atas kayu salib. Engkau menderita bagi kami. Biarlah hati kami, hidup kami, boleh senantiasa
tertuju kepada Tuhan. Biarlah pada saat kami membaca, merenungkan firman Tuhan, Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami, baik yang ada di gedung gereja maupun jemaat yang ada di rumah. Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus bekerja secara leluasa, berbicara kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Tuhan taruh di belakang kayu salib dan boleh menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal ke-5 ayat 15 sampai ayat 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebuah karya ilmiah mengatakan demikian, seiring berjalannya waktu, perkembangan kejahatan lebih cepat jika dibandingkan dengan perkembangan undang-undang yang ada. Dikatakan bahwa kejahatan telah menjadi fenomena universal. Tidak hanya jumlahnya yang terus bertambah setiap tahun, tetapi juga kualitasnya, kemudian cara melakukannya, dan dampak yang dihasilkan dari kejahatan begitu meluas, begitu berdampak, kemudian sistematis, serta menimbulkan berbagai kerugian yang besar di dalam kehidupan manusia. Dahulu penegak hukum hanya berurusan mereka yang melakukan kejahatan yang ada di lapangan, seperti perampokan, seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Tetapi dengan perkembangan teknologi, kita lihat bahwa kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang profesional, orang-orang yang punya intelektual yang baik, orang-orang yang berpendidikan, dan punya status sosial yang tinggi. Misalnya kejahatan mereka lakukan, korupsi, money laundry, kejahatan perbankan, korporasi, penipuan online soft, dan masih banyak kejahatan yang dilakukan pada saat ini. Dalam dunia maya ada begitu banyak kejahatan. Singkatnya bahwa kejahatan itu semakin hari semakin berkembang. Tidak hanya yang kelihatan, demikian pula yang tidak kelihatan. Saudara, Paulus di awal pasal ke-5, Paulus di sini paling sedikit menyebutkan ada 6 macam dosa yang harus diwaspadai oleh anak-anak Tuhan. Dikatakan percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, dan lain sebagainya. Saudara, percabulan adalah kebodohan yang dilakukan di antara orang-orang yang belum menikah. Mungkin rupa-rupa kecemaran itu dapat mencakup segala jenis hawa nafsu yang cemar, yang biasanya dilakukan di antara orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Saudara, saya pernah menyaksikan di China ada sebuah acara yang dinamanya Xiang Qin Hui. Saudara, acara ini dibawakan oleh orang-orang yang ahli dalam memberikan masukan, nasihat kepada pasangan muda yang mereka sudah bertahun-tahun hidup bersama. Apakah mereka
dilihat layak untuk hidup sebagai suami, layak untuk berkeluarga, hidup bersama. Apakah mereka menjadi jodoh yang ideal atau pasangan ideal atau bukan? Kalau dari pengamatan ahli keluarga ini, melalui persoalan yang mereka kemukakan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak wanita, tetapi setelah dikaji, dinilai oleh ahli ini, mereka kalau melihat bahwa ini pasangannya setelah dikaji, dinilai, mereka bisa melanjutkan, mereka bisa menjadi suami istri. Kalau mereka setelah dinilai bahwa ada banyak perkecokan, ada banyak ketidaksesuaian, maka akan dinasihati supaya tidak menjadi suami istri. Saudara, kita lihat bahwa fenomena kumpul kebo, baik laki-laki maupun wanita, saudara, kita lihat mereka hidup hidup sebagai suami istri. Ini adalah fenomena yang mungkin sudah biasa yang ada di sana. Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Di ayat 8 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang. Karena kamu sudah di dalam Tuhan. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian ayat 11, ayat 12, ayat 13 kita melihat bahwa ada nasihat-nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Setelah menyebutkan berbagai dosa dan perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang belum mengenal Tuhan, Paulus mengingini bahwa anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang telah dibebaskan dari segala belenggu dosa, dapat hidup sesuai dengan rencana Allah. Sehubungan dengan kehidupan kegelapan yang sedemikian memalukan, Paulus mengingatkan dan dia ingin supaya jemaat Efesus dan kepada kita semua bisa dengan sungguh-sungguh memperhatikan hidup ini. Sehingga di ayat 15 dia mengatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, kata saksama ini itu adalah sebetulnya terjemahan dari bahasa Latin. Namun dalam arti yang lain itu adalah ketelitian atau ketepatan, ya, kalau dalam bahasa aslinya. Seperti seorang pemanah ketika dia mau memanah, dia harus melepaskan usur panahnya itu tepat pada sasarannya, di tengah-tengah. Harus tepat sekali. Saudara, di tengah dunia dengan daya pikat, tipu muslihat dan segala keindahannya, kita harus melangkah kaki kita dengan penuh kehati-hatian, dengan ketelitian, dan harus melangkah dengan tepat sehingga kita tidak tergelincir jatuh. Saudara, ketika kita melangkah tidak hati-hati maka kita bisa jatuh. Kebalikannya adalah hidup sembrono, gegabah, ceroboh, kurang kehati-hatian, bisa mengakibatkan seseorang tergelincir dan jatuh. Saudara, banyak anak Tuhan jatuh bukan karena pada waktu di tengah kesukses, di tengah penderitaannya, pergumulannya. Tapi banyak anak Tuhan jatuh, tergelincir pada saat mereka di dalam zona kesuksesan, di dalam keadaan kenyamanan. Beberapa politikus Kristen awalnya mereka berjuang
supaya ada transparansi, supaya tidak ada korupsi. Namun lama-kelamaan karena mereka tidak hati-hati, mereka tidak awas akan dirinya, maka mereka kemudian juga terseret di dalamnya. Mereka juga melakukan hal yang sama. Tanpa menyebutkan nama, beberapa anak muda yang berkarisma, yang berpendidikan, yang punya potensi yang baik. Karena mereka tidak hati-hati, mereka pun melakukan hal yang bodoh. Mereka terjerumus dalam pornografi, mereka terjerumus dalam narkoba, hanya karena mereka ceroboh dan tidak hati-hati. Saudara tidak harus meyakini kehidupan ini, tidak dapat menjalani kehidupan ini dengan gegabah. Kita menjalani hidup ini secara sembarangan. Dan kita harus membuat keputusan-keputusan yang arif dan berusaha melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Paulus di sini memberikan beberapa alasan mengapa kita harus saksama dan hati-hati menjalani hidup ini. Yang pertama, kalau membaca di Efesus kita akan mengetahui ada rupa-rupa tipu muslihat, ada kelicikan daripada si jahat. Saudara, iblis memasang jebakan di segala ruang dan tempat. Saudara, bila kita sebagai anak Tuhan, kita hidup dengan sembrono, kita tidak hati-hati, saudara, kita akan masuk ke dalam jebakan si iblis. Kalau dunia ini diumpamakan, saudara, sebuah medan pertempuran, maka iblis ada di sana, saudara. Dia telah memasang jebakannya di berbagai tempat, berbagai sudut ruang untuk menjebak kita. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan masuk dalam jebakannya. Oleh karena itu, Paulus menasihatkan supaya kita melihat ke sekitar kita dengan teliti. Kita harus melihat dengan teliti, lihat dengan jelas, dengan baik-baik, dengan hati-hati dan saksama. Tentu seorang arif, saudara, dia akan memperhatikan hidupnya, saudara, dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati. Dia akan merencanakan perjalanannya. Dia akan memasang layar, kemudian dia akan mengendalikan kemudinya dengan baik sampai ia bisa mencapai tujuannya. Berbeda dengan seorang yang bebal, dia hanya akan terombang-ambing oleh angin dan terhanyut oleh arus kehidupan yang menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Seorang aktor terkenal, saudara, dia juga jatuh bangun dalam rumah tangga, dalam soal wanita. Saudara, dia bertanya, apa yang menjadi penemuan manusia yang paling dahsyat? Ada orang menjawab bahwa penemuan manusia yang paling dahsyat adalah atom, bom atom, nuklir. Tapi dia katakan bukan. Ya, dia mengatakan bahwa penemuan manusia yang paling dahsyat adalah handphone. Ternyata ada di tangan kita, menjadi penemuan manusia yang luar biasa. Karena handphone bisa menghilangkan TV. Handphone bisa menghilangkan komputer. Handphone bisa menghilangkan jam tangan kita. Kamera. Handphone bisa menghilangkan koran, radio, dompet, kartu identitas, dan lain sebagainya. Lalu ada yang berkata, apa yang bisa dihilangkan oleh handphone? Handphone bisa menghilangkan mata kita, saudara. Handphone bisa menghilangkan kesehatan kita.
pernikahan keluarga kita, relasi kita. Tentu lebih berbahaya saudara, mungkin handphone bisa menghilangkan saudara relasi ibadah kita kepada Allah. Yang berbahaya, handphone bisa menghilangkan hubungan kita, doa kita, ibadah kita. Dan dia menjadi berhala dalam kehidupan kita. Saudara, ini yang dinasihati Paulus kepada kita semua. Agar kita hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Supaya kita menjadi orang yang arif, bukan menjadi orang yang bebal. Yang kedua, dikatakan bahwa kehidupan ini sangat singkat. Saudara, kalau umur hidup kita rata-rata 70 tahun, maka hari-hari kehidupan kita hanya 25.500 hari. Waktu yang ada begitu cepat berlalu. Saudara, orang tua tanpa mengetahui banyak pertumbuhan. Bayinya yang dilahirkan waktu lalu, sekarang harus urus dia masuk ke dalam sekolah. Tidak mengetahui banyak anak remajanya sekarang sudah harus masuk kuliah. Tidak mengetahui banyak, waktunya berlalu begitu cepat. Setelah sibuk sana, sibuk sini, ternyata rambut punnya sudah beruban. Tidak lagi muda seperti pada waktu yang lalu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, lagu sebuah hadiah yang biasanya kan dinyanyikan di hari Natal. Itu ada sebuah bait yang mengatakan, 生命有限，时光会走。生命有限， hidup ini ada batasnya. Dan waktu itu bisa berlalu. Saudara, itu kita alami dalam kehidupan ini. Waktu kita sedemikian singkat dan akan berlalu. Sehingga ayat 16 Paulus mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, waktu ini adalah kairos, bukan kronos. Kairos adalah waktu berkaitannya dengan Allah, yang dimiliki oleh Allah. Karena Allah telah merencanakan waktu ini, saudara. Dan dia telah berkarya melakukan segala penebusan, penyelamatan kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga hari ini kita ada. Sehingga hari ini kita boleh datang kepadanya. Karena karya Allah yang besar di dalam waktu, dalam kronos, dalam kairos itu. Sehingga Tuhan menghendaki waktu yang sisa ini, sebelum kedatangannya kembali, dia menghendaki setiap kita, setiap orang boleh hidup menurut kehendaknya. Bukan lagi menjalani hidup ini dengan keinginan-keinginannya. Tidak lagi hidup mengikuti dunia ini, tetapi boleh hidup mengikuti caranya Allah. Petrus di 1 Petrus pasal 4 ayat 2 mengatakan demikian. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Petrus berkata, supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan untuk keinginan kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita, tetapi bisa kita gunakan untuk kemuliaan Allah. Dia katakan kita bisa menggunakan waktu ini menurut kehendak Allah. Saudara, apa itu kehendak Allah, saudara? Kalau kita mengerti, saudara, kehendak Allah, maka kita akan lakukan segala sesuatu yang berkenan sesuai dengan isi hati, sesuai dengan kemauan Allah. Saudara, peribahasa mengatakan demikian. Icun kuang in icun jin. Seinci emas itu sama dengan seinci waktu sama seinci dengan emas. Icun kuang in icun jin, saudara. Ini yang biasa dipakai oleh orang-orang Tionghoa sebagai filosofi hidupnya. Karena waktu itu berharga. Saudara,
Kalau waktu itu berharga, kita jangan biarkan kesempatan dalam hidup ini supaya kita hidup bagi Allah. Bisa dengan sungguh-sungguh. Kalau waktu itu berharga, saudara, jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja. Saudara, kalau kita di rumah, kita duduk diam tidak lakukan apa-apa untuk masa-masa ini, maka waktu itu akan berlalu, saudara. Bukankah sudah kurang lebih setengah tahun, saudara, kita berada di rumah, melakukan banyak kegiatan di rumah. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, saudara, maka waktu ini akan berlalu. Kalau waktu ini sangat berharga, maka kita tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja, tetapi kita boleh pakai setiap kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Allah. Singkatnya, kehidupan ini, saudara, akan mendorong saudara dan saya, mendorong setiap kita, saudara, untuk memaksimalkan setiap kesempatan, setiap waktu yang ada dalam hidup ini. Sehingga dengan waktu-waktu yang kita miliki, kita boleh memuliakan Allah. Jangan kita sia-siakan semua kesempatan, semua waktu yang ada, sambil kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sakit menimpa, sesal terlambat. Demikianlah peribahasa. Yang artinya, bila sudah terlanjur terjadi, nyesal tidak ada gunanya. Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah setiap waktu yang ada, kesempatan yang ada, kita boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mengisi kehidupan kita setiap waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan kita. Kemudian ayat 17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh, tapi kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Saudara, untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus banyak menggunakan waktu ini, membangun relasi kita dengan Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh mengerti bahwa ini bukan keinginan saya, bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan dengan kehendak kita, saudara, bedanya hanya tipis sekali. Kita harus bisa membedakannya dengan baik. Maka dengan demikian, waktu yang sisa ini, kita bisa menjalaninya. Kita bisa hidup untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Sambil kita menantikan janji kedatangannya yang kedua kali untuk setiap kita. Dan biarlah hari itu menjadi hari yang penuh dengan kebahagiaan. Biar hari itu menjadi hari yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena kita telah menggunakan waktu-waktu ini dengan baik. Karena kita telah menjalani hidup ini dengan arif, bukan seperti orang yang bebal. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Biarlah kebenaran firman Tuhan berbicara kepada setiap kami. Karena ketika kami menjalani hidup ini, kami acap kali Tuhan tidak mengikuti apa Engkau kehendaki. Kami menjalani hidup ini terlalu gegabah, terlalu sembrono. Sehingga kami tidak mengerti apa Engkau kehendaki dalam hidup ini. Biarlah firman-Mu pagi hari ini berbicara kepada setiap kami. Kami boleh sungguh-sungguh memahami, mengerti firman. Kami boleh menjadi seorang yang arif, seorang yang bijaksana, yang sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan ini. Yang penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan ketelitian menjalani setiap kehidupan ini. Sehingga kami tidak masuk di dalam jebakan-jebakan si jahat. Tolong setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan,
Di setiap masa yang kami jalani ini, Tuhan Kau berikan kekuatan pada kami. Dan jangan biarkan kami jauh daripada Tuhan. Apalagi kami jatuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami setiap saat, setiap waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengikuti bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sudah mengajarkan kita tentang betapa Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk kita datang kepadanya. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, persembahan bisa disampaikan melalui scan QR code, baik melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus, atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop putih yang ketika nanti Bapak Ibu ke gereja bisa dimasukin di dalam kotak yang sudah disediakan. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian dengan judul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, setiap kesempatan beribadah seperti ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Demikian pula kesempatan kami dapat memberi persembahan ini. Adalah kesempatan yang Kau berikan agar kami belajar untuk memberi, bukan karena kami berkelimpahan, namun karena Engkau mencukupkan kebutuhan kami, dan Engkau mau kami mengambil bagian melalui harta kami bagi pekerjaan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, terimalah persembahan ini yang kami persembahkan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Ya, Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, ada beberapa berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah hari ini adalah minggu pertama, karena itu mari kita bersama-sama membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberkati segala pekerjaan dan usaha setiap kita. Kemudian bulan September adalah bulan misi, dan kita akan saksikan videonya sejenak. Shalom Jemaat IKI Karawaci.
dalam Tuhan, sekalipun bulan September adalah bulan misi, tetapi bukan berarti di setiap bulan yang lain kita tidak bermisi. Tetapi bulan ini adalah menjadi pengingat dan mendorong setiap kita untuk melakukan misi dan memberitakan Injil, karena itu adalah tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Untuk menolong kita melakukan pekabaran Injil, gereja sudah menyiapkan beberapa video PI di YouTube GKI Karawaci, seperti misalkan kita bisa temukan yaitu rencana Allah bagi kehidupan Anda, arti hidup kita, sang pemilik waktu, hadiah dari Tuhan untuk anak-anak. Maka jemaat bisa gunakan video-video ini untuk bisa di-sharekan kepada teman-teman atau keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kemudian tim digital GKI Karawaci membuka rekrutmen bagi jemaat yang tertarik untuk pelayanan dalam bidang media. Maka silakan mengisi Google Form yang tertera pada poster. Rekrutmen ini terbuka bagi jemaat GKI Karawaci yang sudah berpengalaman maupun yang ingin belajar bersama berkaitan dengan pelayanan digital. Kemudian untuk Komisi Pasutri, Sabtu 12 September akan ada persekutuan Komisi Pasutri secara online, jam 7 sampai jam 9 malam yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal Badudu dan Ibu Rina Badudu. Mohon perhatian seluruh pasutri untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Saya mengundang setiap kita untuk berdiri dan dengarkanlah berita pengutusan, kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kita akan kembalikan hormat kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal, doksologi, dan doa berkat akan disampaikan oleh Gembala kita, Pendeta Arifin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。阿门。阿门。Jemaat silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.